Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, yaitu materinya tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pembahasan kita pada pertemuan di pertama bab 2 ini yaitu unit 1, di mana pembahasannya unit 1 ini adalah tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari atau pengaplikasian atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ada peta konsep materi atau ada beberapa unit yang akan kita bahas atau buatkan video gitu ya dalam materi di bab 2 ini. Yang pertama yaitu unit 1, di mana unit 1 itu akan dibahas oleh kita sekarang ya, bahas bareng-bareng, yaitu tentang pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ya, yang kedua adalah pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Unit yang ketiga adalah hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat yaitu membuat kesepakatan bersama. Yang kelima adalah produk dan hierarki perundang-undangan. Yang keenam adalah hubungan antar perundang-undangan. Yang ketujuh adalah menganalisis produk perundang-undangan. Oke, materinya bahwasanya konstitusi itu merupakan hukum tertinggi. Sekali lagi, konstitusi itu sebagai hukum tertinggi di negara kita. Sebuah negara harus dimaksudkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Nah, dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni ada 4 ya tujuan tertinggi bernegara Indonesia ya, atau tujuan tertinggi dari negara kita. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan dari negara kita. Ya. Nah, yang selanjutnya ada 2 macam konstitusi, di mana konstitusi itu dibagi menjadi 2, ada konstitusi tertulis dan juga ada konstitusi yang tidak tertulis. Di Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai apa? Ya, betul, sebagai konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu disebut juga dengan konvensi. Jadi sekali lagi konstitusi itu dibagi menjadi 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di mana konstitusi tertulis itu disebut juga dengan undang-undang gitu ya. Dan konvensi itu disebut juga dengan konstitusi yang tidak tertulis. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konvensi itu adalah permupakatan atau kesepakatan, terutama mengenai adat, tradisi, dan sebagainya. Nah, adat atau tradisi ini bentuknya tidak tertulis ya. Kalau undang-undang itu dibukukan atau ada tulisannya, buktinya. Nah, konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara atau dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang juga. Nah, dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sekali lagi bahwasannya praktik atau adat kebiasaan tuh ya, atau disebut juga dengan konvensi ini tidak bertentangan dengan apa? Dengan Undang-Undang Dasar atau dengan konvensi yang tertulis ini, dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Contohnya apa? Yaitu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Nah, pidato ini merupakan sebuah adat atau tradisi atau disebut juga dengan hukum yang tidak tertulis ya, atau konstitusi yang tidak tertulis, disebut juga dengan konvensi ya, konvensi. Oke, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.
Ini aplikasinya atau penerapannya ya. Nah, kalau kita cermati pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warga negara. Nah, berikut ini adalah beberapa pasal yang dimaksud, yaitu ada pasal 27, ada pasal 28 ya, pasal 29, 30, 31, 32, 33 sampai 34 ya. Nah, kalau di sini yang dibahasnya yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34. Oke, kita langsung saja ke ininya. Kita bahas satu persatu, di mana pasal 27 ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, sedangkan pasal 28A sampai dengan pasal 28J ini berkaitan dengan hak asasi manusia, pasal 29 berkaitan dengan agama, 30 bela negara, 31 sampai 32 ini tentang pendidikan dan kebudayaan, dan pasal 33 sampai dengan 34 ini berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, terkait hak dan kewajiban warga negara, di mana terkait hak dan kewajiban warga negara ini tertuang ada di pasal 27. Bunyinya pasal pertama, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Jadi semua warga negara ya dalam kedudukannya itu wajib menjunjung apa? Menjunjung hukum ya. Hukum ya. Tidak ada terkecualinya. Semua warga negara di sini ini maksudnya bukan hanya pemerintah, tapi semua orang, semua warga negara yang tinggal di negara kita ya, yang termasuk warga negara gitu ya. Kalau warga asing itu tidak termasuk ke sini. Karena kenapa? Karena di sini adalah masuk ke segala warga negara, Oke, yang selanjutnya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi poin yang kedua, bahwasanya hak di sini yaitu bahwasanya tiap-tiap warga negara Indonesia ini berhak atas apa? Atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang pertama di sini adalah berkaitan dengan hukum, yang kedua adalah berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan yang ketiga adalah berkaitan dengan upaya pembelaan negara. Nah, yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, ada di pasal 28A sampai dengan pasal 28A sampai pasal 28C. Nah, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sedangkan pasal 28B ini pasal 28A tentang kehidupan ya, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28B, setiap orang berhak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang poin yang keduanya yaitu dari pasal 28B ini adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Berarti pasal 28B ini adalah terkait dengan kehidupan, yaitu tentang membentuk keluarga dan perlindungan ya, perkembangan anak ya, perlindungan dari perkembangan anak, atau harus mendapat perlindungan dari diskriminasi dan juga yang lainnya. Sedangkan pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan ayat 2-nya, setiap orang berhak dan
untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan juga negara. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki hak yang sama, yaitu untuk apa? Untuk memajukan dirinya, untuk untuk menambah wawasan atau untuk supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik lagi, menambah wawasan ataupun hal-hal yang positif selanjutnya. Oke, ada pasal 28D terkait dengan pengakuan jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum ya, serta mendapatkan keadilan. Sedangkan ayat 2-nya yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan ya, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berarti ini terkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan ayat ketiganya setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jadi memiliki hak yang sama ketika kita ada suatu pemilihan, kita berhak memilih ataupun berhak dipilih, ya, berhak mencalonkan atau berhak untuk dicalonkan, dan berhak untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di suatu pemerintahan, ya, seperti itu. Yang selanjutnya ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Nah, semua orang ya berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan ya, status kewarganegaraan. Sedangkan pasal 28E yaitu berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ketika misalkan kita bekerja atau pendidikan di luar negeri, maka berdasarkan pasal 28E ini yaitu berhak untuk meninggalkan dan berhak untuk kembali lagi gitu ya, karena misalkan menuntut ilmu ataupun bekerja di luar negeri ya, itu seperti itu. Yang selanjutnya ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya ya, meyakini berhak kebebasan meyakini kepercayaannya itu misalkan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Atau pasal ayat berikutnya yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Bebas mengeluarkan pendapat selagi tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di sekitar atau bahkan aturan-aturan yang ditetapkan di negara kita ini. Pasal 28F, di mana pasal 28F ini adalah setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang selanjutnya pasal 28G, di mana pasal 28G ini ayat 1-nya itu adalah berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat ya. Jadi pasal 28G ini ayat pertamanya ini adalah berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik itu perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat ya, dan sebagainya. Sedangkan ayat 2-nya yaitu setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini terkait kesehatan ya. Terus juga mendapatkan perlakuan khusus, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lalu ayat 3-nya setiap orang berhak atas jaminan sosial (jamsos) yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang terakhir yaitu setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Jadi kita berhak untuk memperoleh hak pribadi, dan hak pribadi itu tidak boleh diambil oleh orang lain secara sewenang-wenang ataupun dengan cara apapun itu ya. Oke, pasal 28J, di mana pasal 28I ya, di mana pasal 28I ayat 1 itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Nah, ini berkaitan dengan hak ya, berkaitan dengan hak. Pasal 28 ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara.
Oke, yang selanjutnya yaitu ada masih di pasal 28I. Ya, pasal ayat 2-nya itu bebas dan berlaku dari bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Terus juga identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemeliharaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab pemerintahan. Yang terakhir yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, ya. Oke, pasal 28J berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara, bahwasanya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, ya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti tidak ada tanpa terkecualinya, semua orang itu wajib untuk apa? Untuk menghormati hak asasi manusia ini. Oke, ayat 2-nya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan atas penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil serta dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat, ya, secara demokrasi. Baik, yang selanjutnya yaitu terkait dengan jaminan beragama, di mana jaminan beragama ini adalah ada di pasal 29, ya, di mana pasal 29 ini yaitu ayat 1-nya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya terkait dengan agama itu, ya. Nah, jadi di sini nilai-nilai toleransi harus diterapkan atau dijunjung tinggi oleh negara kita. Karena kenapa? Terkait dengan jaminan agama ini adalah bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, ya. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan bela negara, di mana terkait bela negara ini ada di pasal 30 dan juga pasal 31. Pasal 30 ini terkait dengan bela negara, bahwasannya tiap-tiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan keamanan negara terkait dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Ini pendidikan dan kebudayaan ini ada di pasal 30. Jadi sekali lagi yang terkait dengan bela negara itu ada di pasal 30, ya. Sedangkan pendidikan dan kebudayaan ini ada di pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, terus juga warga negara mengikuti pendidikan dasar dari pemerintah, ya, dan wajib membiayainya, dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat selanjutnya yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Yang selanjutnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu pasal 32, di mana pasal 32 ini terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu adalah pasal 31 dan pasal 32. Ya, nah pasal 32 ini negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ayat keduanya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Nah, terkait dengan bahasa daerah ini ada di pasal 32 ayat 2 sebagai kekayaan budaya nasional. Lalu yang selanjutnya yaitu terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Perekonomian dan kesejahteraan sosial ini ada di pasal 33 sampai dengan 34. Ini terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial, ya.
kesejahteraan sosial. Nah, terkait dengan ekonomi itu ada di pasal 33, sedangkan kesejahteraan sosial itu ada di pasal 34. Nah, terkait dengan ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Jadi berdasarkan asas kekeluargaan ya. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang selanjutnya, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat keempat, yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan ayat yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang ekonomi. Yang terakhir yaitu pasal 34, di mana pasal 34 ini terkait dengan kesejahteraan sosial. Nah, ayat pertama yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, jadi fakir miskin ini adalah dan anak-anak ini yang terlantar itu harusnya dipelihara oleh negara, dan ini merupakan ketentuan atau ayat pertama dari pasal 34. Ayat kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang terakhir adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.